Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Murah Hati dan Adil, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 1 dan 15b. Yesus berkata, "Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-25. Artinya, dari segi penanggalan liturgi, sekitar 2 bulan lagi atau lebih tepatnya 10 minggu lagi, kita akan mengakhiri tahun liturgi. Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam perumpamaan ini, ada seorang tuan rumah yang mencari pekerja. Tuan rumah pagi-pagi benar pergi mencari para pekerja. Tuan rumah dengan para pekerja sepakat 1 dinar per hari. 1 dinar adalah jumlah upah yang wajar bagi orang Yahudi. 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja. Jadi 1 dinar kalau dirupiahkan kira-kira 50.000 rupiah. Bisa lebih atau kurang tergantung daerah dan kesepakatan. Dan para pekerja itu mulai bekerja dengan waktu yang berbeda. Ada yang bekerja mulai pagi hari sekitar jam 7. Ada pula yang bekerja mulai jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, sampai ada yang bekerja jam 5 sore. Dengan demikian, ada yang bekerja hanya 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, sementara ada yang 9 jam, dan ada yang 11 jam. Saudara-saudari terkasih, yang menjadi persoalan dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur adalah tanggapan para pekerja yang berbeda-beda. Mereka yang bekerja 11 jam dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore menerima upah yang sama dengan mereka yang bekerja 1 jam. Mereka yang bekerja selama 11 jam protes, kenapa upah mereka sama, padahal jam kerjanya tidak sama. Namun, tuan rumah mempunyai alasan yang jelas dan masuk akal bahwa mereka sudah sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Dalam perumpamaan ini, Yesus ingin menjelaskan hubungan manusia dengan Allah. Tuan rumah adalah Allah. Allah yang mencari dan memanggil manusia menjadi pengikutnya lewat Tuhan Yesus. Para pekerja itu adalah manusia. Ada manusia yang menjadi pengikut Yesus sejak dia lahir. Ada yang mengikuti Yesus sejak dia remaja. Ada yang mengikuti Yesus sejak dewasa, dan ada pula yang mengikuti Yesus di saat terakhir sebelum meninggal. Saudara-saudari terkasih, ada hal-hal yang menarik dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pertama, sikap manusia. Manusia memiliki sifat iri kepada Allah dan sesama. Ada manusia iri kepada Allah karena Allah mencintai semua orang
dan Allah ingin menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Dalam kaitan dengan perumpamaan di atas, kita melihat bagaimana Allah peduli dengan semua orang tanpa kecuali. Manusia iri hati ketika melihat Allah yang memanggil para pekerja, mulai dari bekerja hanya sekitar 2 jam sampai dengan yang bekerja sekitar 11 jam. Selain iri kepada Allah, manusia iri kepada sesama. Karena itu, kita bisa melihat bahwa kita terkadang tidak suka dengan orang berdosa yang tiba-tiba bertobat dan menjadi lebih baik dari diri kita. Umat Kristiani yang sejak kecil sudah menjadi pengikut Yesus sulit untuk menerima orang baru yang iman dan pengetahuannya jauh lebih maju. Selain sifat iri, manusia juga sering menuduh Allah bersikap tidak adil. Manusia sering menggerutu dalam hati, mengapa hidup saya lebih susah dari orang lain? Padahal saya rajin ke gereja dan berdoa. Kenapa sejak jadi orang Kristen dan Katolik, kehidupan kita tambah susah? Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang menarik dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur adalah sikap Allah. Sikap Allah sangat bertolak belakang dengan sifat manusia yang iri dan egois. Manusia bersifat iri hati dan menuduh Allah sebagai pihak yang tidak adil. Padahal Allah bertindak dengan adil. Keadilan Allah ditunjukkan dengan adanya kesepakatan. Namun sesungguhnya upah yang dimaksudkan di sini adalah ganjaran atau hadiah dari Tuhan, yakni ketika kita masuk surga kelak. Yang terpenting adalah kita semua umat Allah bisa masuk surga. Jangan kita pikirkan mengapa orang yang tiba-tiba dibaptis lalu meninggal dan bisa masuk surga diperlakukan sama dengan orang yang sudah sejak kecil menjadi orang Kristiani. Pertanyaan ini hanya bisa kita pahami bila kita mengenal dan menyadari bahwa Allah murah hati. Murah hati berarti apa yang kita terima dari Allah bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kebaikan Allah. Kita menerima anugerah keselamatan bukan karena jasa kita, melainkan karena kemurahan hati Allah. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Allah sudah bersikap adil kepada kita dan bermurah hati kepada kita orang yang berdosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersikap adil dan menunjukkan kemurahan-Mu kepada kami orang-orang berdosa ini. Tuhan, sadarkanlah kami agar tidak menuduh Engkau bersikap tidak adil. Sebaliknya, kami mulai menyadari bahwa kami hidup semata-mata karena kemurahan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.